Kabupaten Subang adalah salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki banyak lahan perkebunan. Salah satunya perkebunan milik BUMN PTPN 8 dengan salah satu komoditinya yakni karet yang memiliki bobot hasil produksi 3 ton karet basah per harinya. Menjadi salah satu komoditas yang paling menjanjikan, karet tidak terlepas dari isu-isu miring soal pengelolaan di internal perusahaannya. Atau soal aktivitas penggarapannya yang diberikan kepada pihak ketiga. Tetapi, di balik isu-isu miringnya, PTPN sebagai pengelola resmi perkebunan karet di Kabupaten Subang mengemukakan tentang program-programnya yang berhubungan dengan masyarakat sekitar perkebunan. Dari 4 updeling yang beroperasi di Subang, updeling Wara 4 yang memiliki luas lahan 431 hektar menjadi lokus yang mempunyai daya tarik tersendiri. Setelah mengobservasi dan menerima informasi dari warga sekitar perkebunan, Blok Nakol yang menjadi bagian dari updeling Wara 4 diduga pengelolaannya diserahkan penuh kepada pihak ketiga. Di sini tim investigasi dari Subang akan menguak praktik kontrak garap yang dilakukan PTPN 8 dengan pihak ketiga. Dari proses asesmen lapangan pada bulan Januari, tim investigasi Subang menentukan instrumen investigasi sebagai acuan menginvestigasi Blok Nakol yang berada di updeling Wara 4. Dari instrumen yang telah ditetapkan pada saat proses asesmen, tim investigasi Subang lalu melaksanakan rapat pertamanya pada tanggal 20 Februari 2021. Rapat pertama itu membahas siapa saja aktor kunci yang memiliki kaitan langsung dengan aktivitas pengelolaan komoditas karet. Ada pohon-pohon mungkin kurang katingali kejauhan selain karet. Sebelum terjun ke lapangan, tim investigasi Subang terlebih dahulu melakukan pemindaian data. Salah satu data yang didapatkan adalah peta wilayah Subang tahun 1956 yang masih terdaftar secara administrasi di pemerintahan Hindia Belanda dengan nama Pamanukan and Ciasem Landen. Peta tersebut didapat dari situs pustaka resmi Universitas Leiden di Belanda yang nantinya digunakan sebagai pembanding kondisi terkini di lapangan. Selanjutnya, tim investigasi melakukan penerbangan drone untuk memotret kondisi terkini di lokasi yang telah ditetapkan sebagai objek investigasi. Bersamaan dengan proses pemindaian data yang dilakukan tim investigasi Subang, tim yang lainnya bergerak menemui salah satu keluarga yang memiliki dokumen ahli waris HGU PTPN 8. Hasil pemindaian data dan dokumen HGU VTPN 8 akan dijadikan referensi untuk mengembangkan proses investigasi di lapangan.
Setelah instrumen investigasi dan data pendukung telah terkumpul, tim investigasi pun mulai bergerak menemui aktor-aktor yang berkaitan dengan investigasi. Salah satunya, tim memulai dengan menemui beberapa karyawan PTPN 8 dari mulai penggarap sampai mandor lapangan. Hari itu nuka Jalupang apakah? Wangun Reja. Ya. Tapi lateknya Kajalupang, latek nama Kajalupang. Kalau dibikin latek, kalau ini kan pengontrak, jadi itunya dibikinnya lem. Itu langsung buang ke Jambi. Kalau semacam lum, bukan latek, lumnya ini dibikin lum. Lamun anu di Wangun Reja sareng di Jalupang, tanah, anu ngelolana kantor pusat mau di PTPN 8. Lalu, ada juga informasi yang menyatakan bahwa dari keseluruhan lahan perkebunan, beberapa di antaranya dikelola oleh warga sekitar perkebunan dan dikenakan cukai per 6 bulan sekali. Aktor selanjutnya yang ingin ditemui oleh tim investigasi adalah pihak ketiga atau pengusaha yang mengelola produksi karet di Blok Nakol. Namun sebelum bertemu dengan salah satu aktor kunci, tim investigasi terlebih dahulu menemui warga yang rumahnya bersebelahan langsung dengan lokasi perkebunan. Informasi dari beberapa warga terkait menyebutkan dan menguatkan pernyataan mandor dan penggarap PTPN 8 bahwa tidak semua lahan karet digarap oleh perusahaan plat merah tersebut. Bersamaan dengan itu, tim yang lainnya bergerak menemui beberapa dinas dan unsur muspida terkait, seperti ATR BPN. Informasi yang ingin didapat dari ATR BPN adalah mengkonfirmasi tentang kontrak yang belum diperpanjang sejak 2002. Selain itu, tim investigasi menanyakan soal alih fungsi lahan PTPN yang dijadikan sebagai makam darurat COVID-19. Pihak ATR BPN menyatakan pihaknya tidak tahu menahu tentang alih fungsi lahan tersebut. Setelah menemui ATR BPN, tim investigasi bergerak menuju Dinas Pertanian Kabupaten Subang. Kadis Pertanian Kabupaten Subang mengkonfirmasi bahwa alih fungsi lahan karet yang menjadi makam darurat memang dibolehkan dan mudah asalkan jelas peruntukannya. Lalu soal lahan karet yang menjadi lembaga pendidikan Asifa bukanlah lahan pribadi, melainkan lahan yang berstatus enclave. Setelah beberapa kali melakukan usaha untuk menemui pengusaha karet, tim investigasi menemui banyak kendala. Sampai pada akhirnya, tim mendapatkan akses untuk bertemu staf manajerial yang membawahi 4 updeling di kantor PTPN 8 Wangun Reja. Tidak sampai di situ, tim investigasi juga berhasil mendapatkan temuan menarik soal aktor kunci yang terlibat langsung dengan status pengelolaan Blok Nakol yang ada di updeling Wara 4. Investigasi akhirnya menemui titik cerah soal pengelolaan lahan karet PTPN 8. Lalu, bagaimana dengan keuntungan yang didapat oleh PTPN 8 setelah banyak melakukan sewa kelola sampai mengontrakkan lahannya dengan pihak ketiga? Rugi atau malah menuai keuntungan? Lalu, kalaulah untung, apakah keuntungannya sampai ke negara? Selanjutnya, tim investigasi akan menguak data neraca keuntungan dan kerugian PTPN 8 dengan strategi kontrak garap yang melibatkan pihak ketiga. Dari hasil temuan di lapangan terdapat fakta yang menarik untuk dibahas. Di antaranya tentang pemanfaatan lahan HGU oleh PTPN 8 yang hanya dikelola 60%, serta temuan potensi kerugian sejak tahun 2014 hingga 2018.
Dari temuan itu muncul pertanyaan tentang apakah pengelolaan blok Nakol dan skema KSO sebagai inovasi perusahaan sudah tepat? Untuk itu pada hari Rabu tanggal 23 Februari tahun 2022 bertempat di Hotel Nalendra Subang, tim investigasi dari Subang mengadakan FGD dengan beberapa aktor kunci yang telah ditetapkan di awal investigasi. Sayangnya dari pihak PTPN 8 tidak bisa memenuhi undangan FGD yang dilakukan oleh tim investigasi Subang. Hasilnya telah ditetapkan bahwa benar, HGU PTPN 8 telah habis rata-rata pada tahun 2002 dan 2012 dan tidak ada upaya perpanjangan kontrak kembali oleh PTPN 8. Selain itu ada ketidaksesuaian tentang perjanjian KSO antara pihak PTPN 8 dengan pengusaha karet. Selanjutnya, temuan tentang potensi kerugian negara mencapai puluhan miliar. Itu bisa dilihat dari kerugian praktek sewa lahan sebesar 2,5 miliar rupiah. Lalu kerugian dari pembayaran pajak PBB yang mencapai 1,4 miliar rupiah per tahun. Dan kerugian dari realitas sewa tenggakan sebesar 4,2 miliar rupiah. Blok Nakol adalah potret pengelolaan lahan yang tidak dimanfaatkan 100% oleh PTPN 8. Sehingga mengakibatkan persoalan-persoalan yang dianggap maladministrasi, baik perusahaan sewa menyewakan tenggakan, relasi pihak ketiga, alih fungsi komoditi, dan alih fungsi lahan. Faktanya, telah terjadi disorientasi tugas yang dilakukan manajemen PTPN 8 sehingga dimungkin menjadi potensi kerugian negara. Balik.